Indonesia, sebuah negeri yang tak hanya kaya akan alam, tetapi juga sejarah dan keberagaman yang membentuk identitas kita. Di balik semua ini, ada warisan pemikiran dari proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bapak Ir Soekarno, berupa 7 nasihat penting yang menjadi pedoman untuk membangun bangsa yang besar dan bermartabat. Kini, kita berada di era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana nasihat-nasihat Bung Karno diterapkan dalam kebijakan-kebijakan nyata yang pro-rakyat? Apa saja langkah-langkah besar yang telah dilakukan untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia? Jangan kemana-mana, karena di video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Presiden Prabowo membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan visi besar Bung Karno. Pastikan kamu simak sampai akhir, karena akan ada fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Inilah 7 nasihat Soekarno dalam pemerintahan Prabowo, mengubah mimpi jadi kenyataan. Soekarno menekankan pentingnya menghormati sejarah bangsa. Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya mengucapkan terima kasih kepada para pendiri bangsa seperti Soekarno, Bung Hatta, menunjukkan penghargaan mendalam terhadap sejarah dan perjuangan mereka. Penghormatan terhadap sejarah adalah elemen penting dalam membangun identitas dan masa depan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melalui pidatonya yang menghormati para pendiri bangsa seperti Soekarno, Bung Hatta, menunjukkan pemahaman mendalam bahwa keberhasilan bangsa saat ini tidak terlepas dari perjuangan mereka. Langkah ini tidak hanya simbolik, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pemerintahannya yang berusaha menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat kemandirian nasional, dan membangkitkan semangat nasionalisme. Dengan memprioritaskan pendidikan sejarah, menegakkan prinsip berdikari dalam diplomasi, dan menggalakkan semangat gotong royong, Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan cita-cita luhur para pendiri negara. Melalui penghormatan dan pelestarian nilai-nilai sejarah, Presiden Prabowo mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat. Soekarno mengajarkan prinsip berdikari, yakni kemandirian ekonomi yang mengedepankan kedaulatan tanpa bergantung pada negara lain. Presiden Prabowo Subianto menerapkan semangat ini melalui kebijakan swasembada pangan, energi, dan air. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan semangat berdikari Soekarno dengan kebijakan swasembada pangan, energi, dan air yang bertujuan membangun ekonomi mandiri. Langkah ini tidak hanya meningkatkan ketahanan nasional, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan program ini, Prabowo berkomitmen menjadikan Indonesia lebih tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Soekarno selalu mengingatkan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, persatuan adalah kekuatan Indonesia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya gotong royong dan persatuan dalam pidato perdananya, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Persatuan merupakan kekuatan terbesar bangsa yang ditekankan oleh Soekarno, terutama dalam menghadapi keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Prinsip ini dituangkan dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dan menjadi dasar untuk menciptakan harmoni sosial, kerjasama, serta penghormatan terhadap perbedaan. Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan pesan ini dengan menekankan gotong royong dan kerjasama dalam kepemimpinannya. Melalui ajakan untuk bersatu, kebijakan inklusif, serta pembangunan yang merata, Prabowo berupaya menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Persatuan ini menjadi kunci untuk menghadapi tantangan nasional maupun global, memaksimalkan potensi keberagaman, dan membangun masa depan bangsa yang lebih sejahtera, stabil, dan inklusif. Dengan demikian, Prabowo melanjutkan warisan visi Soekarno, menjadikan persatuan sebagai fondasi utama dalam membangun Indonesia yang kokoh. Soekarno mengajarkan pentingnya kepercayaan diri bangsa untuk menjadi negara yang besar, bermartabat, dan dihormati di kancah global.
Prinsip ini diwujudkan melalui keberanian dalam diplomasi, kemandirian nasional, dan pembebasan mental dari rasa inferior terhadap bangsa lain. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan semangat ini dengan menunjukkan sikap tegas dalam diplomasi internasional, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menekankan kemandirian di bidang ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan martabat Indonesia di panggung global, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk percaya pada kemampuan bangsa. Dengan keberanian dan prioritas pada kemandirian, Prabowo memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global, sejalan dengan visi besar yang diwariskan oleh Soekarno. Menjaga kedaulatan politik adalah amanat Soekarno. Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang bebas dan aktif dalam politik internasional, serta berkomitmen untuk tidak tunduk pada tekanan asing. Soekarno menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan politik melalui kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip ini mencakup kemerdekaan penuh dalam pengambilan keputusan tanpa tekanan asing, netralitas dalam konflik global, serta perlawanan terhadap segala bentuk neokolonialisme. Pentingnya menjaga kedaulatan politik terletak pada kemerdekaan dalam pengambilan keputusan, memperkuat posisi Indonesia di panggung global, dan memastikan kebijakan luar negeri mengutamakan kepentingan rakyat. Prabowo Subianto melanjutkan warisan Soekarno dengan menjaga kedaulatan politik Indonesia. Melalui kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, serta komitmen pada kemandirian nasional, Prabowo memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang merdeka, bermartabat, dan dihormati di dunia internasional. Soekarno mendorong bangsa Indonesia untuk bermimpi besar demi kemajuan negara. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan semangat ini dengan meluncurkan program ambisius di bidang teknologi dan infrastruktur, termasuk pengembangan industri dirgantara untuk meningkatkan kemandirian penerbangan nasional dan transformasi digital, guna menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN. Untuk mewujudkan program ini, Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, seperti kunjungan ke China yang menghasilkan investasi besar senilai 10,7 miliar dolar Amerika, serta menjajaki kerjasama teknologi dan infrastruktur dengan negara-negara lain. Langkah ini bertujuan memperkuat hubungan internasional dan menarik investasi untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui program ambisius dan diplomasi aktif, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan kompetitif, sejalan dengan visi besar yang diusung oleh Soekarno. Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia. Presiden Prabowo mendorong semangat gotong royong dalam berbagai program sosial seperti pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu dan penghapusan utang UMKM. Gotong royong sebagai inti budaya Indonesia diimplementasikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui program-program sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini juga meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, memberdayakan UMKM, menaikkan gaji guru, menaikkan UMP 6,5%, serta menyediakan perumahan layak yang berdampak positif pada kualitas hidup rakyat. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam menerapkan semangat gotong royong melalui kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Program-program ini tidak hanya memberikan solusi konkret terhadap tantangan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, mencerminkan visi Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif. Seperti yang diajarkan oleh Soekarno, mimpi besar hanya dapat dicapai melalui keberanian, kerja keras, dan persatuan. Presiden Prabowo, dengan langkah nyata dan semangat gotong royong, tengah menyalakan harapan akan Indonesia yang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Namun, perjalanan ini bukan hanya milik pemimpin. Perjalanan ini adalah milik kita semua, rakyat Indonesia. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena pemimpinnya, tetapi karena rakyatnya yang mau bersatu untuk mewujudkan mimpi bersama. Jadilah bagian dari perubahan, jadilah bagian dari sejarah, dan bersama kita bangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton video ini. Berikan pendapat kamu di kolom komentar tentang pembahasan kita pada video kali ini.
Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.